All crew standby, kamera rolling, and action. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kepala Suku Mojo. Piye, kowe mau takon apa nu? Aku ini penasaran mas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini Mojo ini sebenarnya lagi ada acara apa ini mas ini mas? Kita lagi ada acara rapat akhir tahun teman-teman. Wah, rapat akhir tahun. Nah. Bahasannya rada dhuwur. Rapat akhir tahun itu apa mas sebenarnya mas? Rapat akhir tahun itu rapat yang paling sakral dalam sebuah lembaga. Karena kita mengevaluasi kinerja selama 1 tahun dan kemudian melakukan proyeksi kerja 1 tahun. Rapat yang cukup berat lah kalau di dalam sebuah organisasi. Gitu. Aku punya pertanyaan lain mas, lebih ke podcast ini mas. Oke. Nah, aku kan nggak ikut podcast dari awal berdiri ya mas ya. Jadi aku pengen nanya nih, kenapa ada podcast gitu mas? Latar belakang dan alasannya tuh kira-kira apa? Karena kita itu ada investor baru masuk ya. Jadi investor baru masuk sehingga semua lini yang semula tidak bisa kita intervensi dengan baik, akhirnya bisa diintervensi dengan baik. Salah satunya adalah video. Nah, sebetulnya konsep podcast ini sudah lama, cuma kan krunya nggak cukup. Jadi setelah ada investor yang baru, kemudian kita bisa melakukan eksekusi podcast. Itu. Terus kenapa nih mas? Kok hostnya langsung Mas Putut gitu? Kok mau gitu mas? Sebetulnya itu ada uji cobanya. Jadi uji coba 3 bulan. Nah kalau teman-teman perhatikan di video awal-awal podcast di Mojo itu di studio. Dan itu pasti teman-teman sendiri. Orang yang saya kenal gitu. Nah saya berlatih di situ. Berlatih wawancara, berlatih di hadapan kamera, gitu-gitulah. Gitu. Nah akhirnya setelah 3 bulan selesai ternyata nyari host itu nggak gampang ya. Udah berlanjut sampai sekarang. Tentu jadi host ini kan ya bukan hal yang mudah mas. Kira-kira nih apa mas hambatan menjadi host di podcast? Satu, aku biasa penelitian ya. Janu ya, penelitian panjang. Jadi sebetulnya wawancara itu nyaris nggak ada masalah. Cuma kalau wawancara panjang, kalau tidak kamera on gitu ya, itu kan kita bisa ice breaking kapanpun gitu ya. Bisa sambil ngopi, berhenti dulu, cerita apa-apa dulu baru dilanjutin gitu. Kalau model kayak podcast ini kan nggak bisa. Dan kita juga minim editing ya, sehingga harus ya seperti live sebetulnya. Itu juga menurutku itu kesulitan yang ketiga ya, banyak lah sebetulnya, tapi ini yang terakhir aja. Itu sebetulnya kalau kita wawancara ini kan mikirnya 3 hal. Yang pertama, si yang kita wawancara itu ngomong apa itu kita dengerin. Terus kita juga harus mempersiapkan apa respon kita dan pertanyaan selanjutnya. Mikirnya double tuh. Yang ketiga ada lagi yaitu waktu. Karena kita punya durasi waktu tertentu. Nggak bisa terlalu panjang gitu. Lanjut mas, pertanyaan selanjutnya tuh di YouTube Mojo ini kan pasti banyak yang komentar. Nah, banyak juga yang request, wah minta yang ini, minta itu, narasumber ini, narasumber itu. Nah, komentar-komentar di Mojo itu apakah jadi pertimbangan untuk memilih narsum juga, Mas? Iya dan tidak. Iya karena kita hormati lah ya. Orang yang menonton YouTube Mojo itu kan harus kita hormati. Gitu. Salah satu cara penghormatannya selain mencoba menyajikan konten yang baik menurut kami gitu ya, itu kan juga merespons apa keinginan mereka. Tapi tentu itu pertimbangan awal saja. Pertimbangan selanjutnya yang lebih menentukan bukan itu, tapi keputusan redaksi ya, keputusan tim lah.
termasuk soal yang diwawancara itu mungkin atau tidak, terus kontennya cukup menarik atau tidak, saya butuh menguasai materinya dengan cepat atau tidak, itu jadi pertimbangan-pertimbangan penting. Gitu. Tapi kalau dari Mas Putut sendiri tuh narsum podcast yang cocok itu yang cocok seperti apa, Mas? Yang punya kemampuan artikulatif. Jadi kalau ditanya dia bisa menjelaskan apa yang saya tanyakan. Karena ada orang yang pintar, orang yang bekerja dengan serius, tapi sulit untuk ngomong. Itu bedanya dengan tulis. Kalau di video itu, ini jadi masalah besar. Kadang ada orang hebat, orang yang menyenangkan gitu ya, orang yang punya dedikasi, tapi ketika ditanya, mereka kesulitan untuk menjelaskan. Nah itu persoalan tuh. Kalau wawancara tulisan itu nggak jadi persoalan. Kadang kan ya di komentar YouTube itu kadang ada yang mencaci maki itu Mas di podcast Mas. Misal ada yang bilang kayak kenapa hostnya suka motong obrolan gitu. Nah komentar Mas Putut terkait hal itu gimana tuh Mas? Ya kalau di media sosial kan kita selalu harus siap dengan komentar orang. Tapi orang yang bilang kayak gitu tuh saya anggap orang yang memang kan nggak ngerti prosedur atau mekanisme pembuatan podcast ya itu tadi nggak gampang gitu. Saya harus ngarahin, harus melihat waktu dan lain-lain. Nggak mungkin pembicara terlalu berlarat-larat menjelaskan sesuatu atau terlalu ngelantur gitu sehingga harus saya belokkan gitu. Oke Mas, dari semua itu kira-kira nanti jumlah viewers sama subscribe itu jadi beban sendiri nggak tuh Mas jadi buat tim podcast? Jadi bebannya tim podcast lah. Kalau aku ya beban dikit. Jadi bebanmu kan itu. Oke Mas, buat terakhir lah ini, terakhir ya. Enak nggak sih Mas jadi host podcast itu? Awalnya nggak enak Awalnya nggak enak. Tapi sekarang mulai agak bisa menikmati lah. Agak bisa menikmati karena ya bertemu dengan orang-orang tertentu gitu ya, yang itu menyenangkan lah. Gitu ya sambil bekerja dengan kalian kan menyenangkan juga, bekerja dengan anak-anak yang lebih muda kan bisa membuat saya juga lebih muda, lebih respect. Wis iya. Oke Mas, itu aja Mas. Oke. Halo, Ali. Halo Mas. Waduh, ini Bimpro video kita ini. Li, Ya Mas. kamu kan orang yang paling lama di podcast ini. Aku mau nanya nih, pengalaman apa yang menarik selama jadi kru podcast? Karena dari awal mengawal podcast ya, dan awal-awal itu cukup palu gada, jadi dari produksi sampai pasca produksi, jadi pengalaman menariknya aku ikut nge-tag itu durasi obrolan 1 jam, terus setelah itu aku ngedit audio, obrolan juga 1 jam itu, kemudian ngedit video, durasi 1 jam juga, jadi aku hampir 3-4 kali mengulang obrolan itu Mas, jadi apa ya, jadi ikut belajar sebenarnya, sampai kadang apal beberapa part obrolan itu, ya gitu sih. Itu di awal-awal ya? Sekarang udah enggak kan? Udah ada timnya. Udah ada timnya, udah ada Janu dan Iqbal. Itu paling menarik tuh ya? Menarik sih Mas. Nah, menurutmu selama ikut podcast kan udah ada 100 lebih narasumber tuh. Ya. 3 aja deh narasumber yang kamu paling suka. Yang pertama tentu saja Katarina Stockmuller. Karena Katy telah membantu tim video lolos target 1 tahun. Dia yang paling banyak mengundang subscriber dan viewer. Ya, Katy terima kasih. Makasih Katy ya. Ya. Oke, 2 lagi. Yang kedua, aku suka obrolan yang asik dan lucu sih Mas. Jadi setiap ada Mukti aku suka. Selalu ngekek ketika obrolan atau ngedit itu nyenengin banget.
Oke. Terus yang ketiga, ini nggak banyak yang nonton tapi aku seneng banget yang Mas siapa aku lupa. Duh, seneng lah. Aduh. Sing sapa? Karena season pertama Mas yang di itu loh apa Yang dia cerita apa? tentang lansia. Oh, iya. Aku ya lali jenenge. Iya. Iya. Pokoknya kisah Yang cinta pegawai lansia. Mas Ferry-Awan. Mas Ferry, ya. Ya Mas Ferry-Awan itu menarik banget dan kalau bisa diwawancara lagi Mas itu masih banyak itu. Oke. Apa bahan-bahan obrolan di sekitar lansia itu tapi ya itu viewernya nggak banyak. Nggak apa-apa. Tapi aku suka banget obrolan itu. Terakhir Li, ada pengalaman yang tidak menyenangkan selama syuting podcast? Tidak menyenangkannya pas kemerungsung sih Mas. Jadwalnya padat, keluar kota, sebelum keluar kota harus nabung dan nabungnya lumayan banyak. Ya biasanya itu capek di fisik dan pikiran sih karena menyiapkan banyak hal. Sehingga tidak sempat pacaran ya? Ya tidak punya pacar juga. Wow. Udah ditinggal. I'm so sorry. Oke, Kelly, makasih. Ya, terima Semoga kasih. dapat gantinya. Halo, ini Januar. Sopo nu lengkap? Januar Dika Bagaskara. Jenengmu kapian ya nu? Oh, kaya wonge. Wongnya kapian ya berarti. Wonge Ya? api alakul karimah. Kapian nih Bitor Rape. Oh ya wis. Ini adalah kru yang persis setahun ya kamu kerja di Mojo ya? Iya, setahun lebih lah, Mas. Setahun lebih sedikit. Ya, Nu, Nggih, Mas. kamu kok tengil orangnya kenapa Nu? Ini sebagai bentuk respect sebenarnya, Mas. Nggak Karena kru ini kayaknya serius, stres itu. Oh. Saya harus terlibat dalam mencairkan suasana. Oke. Ya kira-kira gitu lah. Mas. Jano ini tengil tapi lucu. Oke, No, pengalaman apa yang menarik selama kamu jadi kru podcast? Menarik, waduh. Tadi kayaknya udah tak siapin jawaban tapi kok lupa ya. Kira-kira menarik. Menarik itu karena saya jadi hemat kuota, Mas. Sebelum gabung di Mojo ini kan saya sering nonton podcast ya, Mas ya. Nah, artinya saya harus spare kuota untuk nonton di YouTube. Setelah jadi kru Mojo, ikut syuting podcast, kan saya jadi hemat kuota, nggak usah nonton lagi, langsung nonton live. Itu menurut saya menarik, Mas. Hemat, bisa ikut kemana-mana, banyak tahu, banyak ilmu, ya kira-kira gitu loh, Mas. Oke. Jilat terus. Iya. Sebutkan Penjilat nih. Sebutkan 3 narasumber podcast yang kamu paling suka. Paling pertama jelas Pak Fahrudin Faiz ya, karena saya sangat respect dengan beliau. Oke. Respect. Sampai kamu cium tangan ya. Nah ya itu. Terus seperti Mas Ali, saya juga suka komedi, Mas. Muktintut dan Yusril itu waktu obrolan-obrolan mereka pas ngedit juga menyenangkan, Mas. Terus terakhir Pak Nasirun. Pak Nasirun itu seniman yang lucu tenan, Pak. Serius itu bikin gak ngantuk pas syuting. Jadi kamu selama syuting podcast sering ngantuk? Iya kadang, Mas. Karena nggak nyanda ya, Mas. Kadang kan saya nggak nyampe lah, Mas. Ini sering hampir tidur nih Jano kalau syuting ini. Terakhir Nu, pengalaman apa yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan sekarang? Yang tidak menyenangkan selama syuting podcast? Yang tidak menyenangkan, ya kadang keteteran aja, Mas, pas syuting. Misal itu ya keteteran kayak harus bagi waktu dengan syuting yang lain atau ngedit. Syuting mentok maksudnya. Terus kalau misal keluar kota tuh agak lumayan pegel ya, Mas ya. Ya enggak, itu enggak cuma saya sih, Mas Putut. Dan kru yang lain juga merasakan kepegalan yang sama sebenarnya. Tapi padahal isenom ya? Iya, Mas, tapi kan yo Bayangkan aku. koyokan Mas. Wow. Sampai pegel woy. Ya enggak, itu semua tidak apa-apa lah. Saya lakukan demi cuan. Enggak demi subscriber ya. Yang penting cuan first, Mas. Ya inilah Janu teman-teman. Respect. Dan dia pernah saya kerjai untuk masuk ke tukang sate yang sudah hampir tutup. Tapi itu nanti ceritanya lain kali. Oke, Nu, makasih Nu. Siap, Mas. Oh. Makasih.
Bal? Yo, Ya, jeneng lengkapmu sapa, Bal? jeneng lengkapku Muhammad Iqbal Ramadan, sangat islami. Oh. Kaya jenenge anu ya. Sapa bintang film sing Dilan. Dilan iki sapa? Iqbal Ramadan. juga? Iqbal Ramadan. Tapi beda nasib. Beda lagi. Ya, Iqbal ini kru terakhir, kru termutakhir bukan terakhir. Bisa saja nanti akan ada kru-kru video yang lain ya, yang gabung dengan kru Mojo. Bal, Yo, pengalaman apa yang menarik selama kamu jadi kru podcast? iki Mas, jalan-jalan, banyak belajar. Soalnya nek podcast kan kita nge-tag terus habis itu ngedit segala macam kan, jadi ada 2 kali proses. Ya banyak sih yang tak tangkep akhirnya, banyak belajarnya, sama banyak jalan-jalan, sama makan coy. Oke. Karena kita sering kulineran ya. Terus sebut nih 3 narasumber, Bal. Narasumber podcast yang kamu suka. Narasumber podcast yang tak suka itu pertama Pidi Baik. Karena Pidi sebenarnya iya, meskipun Pidi Baik sebenarnya di banyak wawancara jawabnya absurd kan. Nah, ketika podcast ditanya sama Mas Putut bisa menimbulkan jawaban-jawaban yang membuka lah. Terus yang kedua Edi Patmo. Oke. Ya Edi Patmo itu karena memang saya senang orangnya secara personal, terus ya memang ada sesuatu lah yang dibawa. Yang ketiga itu Katrina Stakmulah. Oh. Ya, itu Ngopo? tadi. Ya karena Ayu, terus karena membantu juga teman-teman yang sudah memperjuangkan subscriber diangkat oleh Katrina Stakmulah. Iya. Katrina. Lucu juga sih, ya lucu. Iya. Lucu dan pintar sebetulnya. Iya. Yang ketiga, ada pengalaman yang tidak menyenangkan selama syuting podcast? Mungkin pas ini Mas, pas kalau keluar kota sih ya, karena hampir semua teman-teman juga ngerasain. Satu, capek di jalan memang ya karena kita jalan darat kan. Terus kedua, harus menyelesaikan tabungan-tabungan selama proses kita keluar kota, karena pas di luar kota itu waktunya kan sempit, jadi nggak mungkin sempat ngedit segala macam. Jadi tabungan-tabungan sebelumnya harus diselesaikan ya. Jadi fase sebelumnya itu kerjanya lebih ekstra. Itu aja sih. Ya. Lainnya menyenangkan bersama teman-teman dan Mas Putut. Ya ini biar sekalian pemirsa tahu ya bahwa kerja podcast itu nggak ringan ya. Nah, Ya, tapi gitulah. memang menyenangkan juga. Menyenangkan. Kok nggak ada ya yang cerita dari tadi itu pengalaman yang tidak menyenangkan itu kena gempa di Oh di Malang gitu. Soalnya iya. orang sing panik sih ya. Oh iya Mas. Yang panik itu. Hah? Aku sama Jani tuh malah ketawa. Oh iya. Pasti. Batel. Ya kan Oh Jani itu tahu sendiri. kita di Batu ya. Aku Iya. lantai atas sendiri dan gempanya besar ya. Pas di Batu itu Wah, gempa. ngeri banget. Ini nggak dianggap pengalaman yang tidak menyenangkan. Menyenangkan Mas. Oh. Bagi Jani itu Batu bagiku. ya itulah kira-kira teman-teman. Batu bagimu apa? Ketemu punchline lagi. Oke, cukup ya. Sip. Cukup. Yuk. Makasih.